Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya pagi hari ini kita sudah bangun dengan sehat, selalu semangat dan bahagia dalam sukacita anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku di acara Renungan Pagi edisi 16 Maret 2024. Semoga Tuhan menolong kita melalui sabdanya di hari ini. Kita berjalan bersama Dia mempersembahkan hidup kita sebagai ucapan syukur. Pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk membaca Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 26. Semoga menjadi pandu kita untuk berjalan bersama Tuhan di hari ini. Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 26. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dengan dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Air susu dibalas dengan air tubah. Saudara-saudaraku, pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, terima kasih ke atas segala kesetiaannya mengikuti renungan pagi sejauh ini. Pagi hari ini, apakah pernah mendengar atau masih ingat pepatah air susu dibalas dengan air tubah? Peribahasa ini sangat populer dan kerap dipakai dalam percakapan sehari-hari. Peribahasa ini, air susu dibalas dengan air tubah, digunakan untuk menyindir seseorang yang tidak tahu diri, yang tidak tahu berterima kasih setelah menerima banyak kebaikan. Arti air susu dibalas dengan air tubah adalah kebaikan yang dibalas dengan kejahatan. Tubah adalah jenis pohon yang akarnya mengeluarkan getah beracun. Getah tersebut kerap dipakai untuk menangkap ikan. Dan susu adalah minuman yang menyehatkan dengan tinggi nutrisinya. Kata tubah dan susu digunakan sebagai kiasan untuk membandingkan dua hal yang sangat berlawanan. Dalam konteks ini adalah kejahatan dan kebaikan. Jadi, sindiran yang dialamatkan kepada orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan, yang tidak bisa mengucapkan terima kasih dan yang tidak tahu balas budi. Peribahasa ini cocok diberikan kepada salah seorang murid dari 12 murid Yesus yang dikasihinya. Ia yang dipilih untuk mengikut dan mengalami kasih sayang Yesus bersama dengan 11 murid lainnya. Mereka mengecap didikan, pelatihan dan pelayanan serta memberitakan kerajaan sorga bersama Yesus. Ia adalah Yudas, juga ikut menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus dalam keilahiannya. Yesus sangat mempercayai Yudas sehingga diberikan kepercayaan sebagai bendahara yang memegang keuangan para murid. Saudara sekalian, di bagian yang lain dalam kitab Injil Matius pasal 26 ayat 50, di sana Yesus menyebut Yudas sebagai teman. Yang di dalam budaya bahasa Yahudi dan Yunani maupun Romawi memiliki pengertian teman itu adalah relasional yang sangat dalam dan penuh ikatan perasaan. Betapa agung jiwa Sang Juru Selamat kita. Sebab terbukti sampai malam terakhir pada saat mereka makan bersama, Yesus sama sekali tidak pernah berubah kepada Yudas walaupun ia tahu bahwa ia akan dikhianati olehnya. Yesus sekali lagi menasihati Yudas dengan memberikan roti pertama. Bahkan sebelumnya ia mengatakan kepada semua para muridnya bahwa di antara kalian ada satu orang yang akan mengkhianati aku. Yesus sekali lagi menasihati Yudas dengan memberikan roti pertama. Sebab pada malam perjamuan terakhir itu Yudas duduk di sebelah kiri Tuhan Yesus. Roti yang dipegang Yesus diberikan kepada yang di sebelah kanan. Tidak diberikan kepada yang di sebelah kanan, namun kepada orang yang duduk di sebelah kirinya, yaitu Yudas.
Dengan maksud supaya Yudas bertobat, ia masih mempunyai kesempatan untuk sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Namun Yudas tidak menggunakan kesempatan terakhirnya. Yohanes menuliskan bahwa pada malam perjamuan untuk persiapan Paskah, Yesus sangat terharu. Maksudnya adalah perasaan gundah yang dialami Yesus karena pengkhianatan yang akan dialaminya oleh seorang murid yang dipilihnya sendiri dan yang dikasihinya. Dan karena keadaan berat yang harus dihadapinya sebentar lagi. Bisikan iblis dan rencana jahat Yudas tertutup rapat, sehingga hanya Yesus saja yang tahu. Murid-murid yang lain tidak mengetahuinya. Mungkin tujuannya adalah agar rencana pengkhianatan itu terlaksana. Tuhan Yesus tak membeda-bedakan muridnya. Karena itu hatinya hancur karena dihianati oleh sahabat karibnya sendiri. Sebagaimana yang sudah dinubuatkan di dalam Mazmur pasal 41 ayat 10. Perintah Yesus untuk mengasihi orang yang membenci kita adalah perintah yang datang dari hati Yesus sendiri. Dia dengan afeksi yang tulus, dalam dan penuh kasih memberikan Yudas kesempatan, posisi utama dan menjadikan dia sahabat. Dan dia juga tahu dengan sangat sakit bahwa orang yang sangat dia kasihi tidak pernah mengasihi dan mempercayai dia. Dan bahkan tersimpan kejahatan besar di dalam dirinya untuk mengkhianatinya dan membunuh dia. Saudara sekalian, sangat mengherankan sebab Yudas pun menerima roti yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebelum membagikannya kepada murid yang lain. Seperti murid-murid lain menerima roti dari Tuhan Yesus, Yudas pun menerimanya. Setelah ia makan, ia meninggalkan perjamuan itu. Itulah sebabnya para murid sama sekali tidak tahu siapa yang akan mengkhianati Tuhan Yesus. Karena Yudas tak menunjukkan sikap yang mencurigakan. Semua yang diperintahkan oleh guru mereka sebelumnya dilakukannya dengan baik, sama seperti murid-murid yang lain. Para murid tidak pernah menduga ketidakjujuran Yudas. Kemunafikannya ditutupi dengan baik sekali. Saudara sekalian, dewasa ini pun, apakah benar ada anggota jemaat yang di luar tampaknya sangat rohani, bahkan ikut melayani dengan begitu giat, bahkan mungkin menempati posisi kepercayaan dalam persekutuan umat, namun dalam batinnya sama sekali tidak pernah tulus untuk melayani Tuhan, tidak mempunyai iman yang sungguh untuk pengabdian kepada Kristus, tapi ia benar-benar ada di dalam komunitas orang percaya. Bahkan semua yang baik dilihat, didengar dan dialaminya ternyata tak membuat Yudas untuk memberi komitmennya kepada Kristus untuk setia mengikuti dia. Saudara-saudaraku, di antara para murid dan pengikut Tuhan Yesus sekarang, anggota persekutuan dan komunitas Kristen, para pengurus gereja, para pengurus persekutuan, dapatkah terjadi bahwa ada yang sudah masuk pelayanan, menjadi anggota gereja, bahkan ikut melayani, ikut mengecap kebaikan Tuhan, pada akhirnya akan menolak Kristus? Adakah orang yang ikut melayani memberitakan Injil Kerajaan Allah seperti Yudas, tetapi pada akhirnya dia yang akan mengkhianati Kristus? Adakah orang-orang yang melakukan pelayanan dengan tidak tulus? Saudara-saudaraku, seperti Kristus memberikan kesempatan terakhir kepada Yudas untuk sungguh-sungguh bertobat, kita pun juga memiliki kesempatan untuk bertobat. Maka gunakan dan terima kesempatan yang baik yang Tuhan berikan. Jika sekiranya kita mendapati diri kita belumlah seberapa tulus melayani Tuhan, jika kita mendapati diri kita belum bisa mempersembahkan, mempercayai dan mengiring Tuhan dengan setia, saudaraku, Tuhan sudah memilih dan mengasihi kita. Ia sudah memberikan yang terbaik buat kita. Ia memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup baginya. Maka biarlah kita meresponnya dengan ketaatan dan kesetiaan, mengiring dia apapun yang terjadi. Saudara, jangan biarkan uang, jabatan, popularitas membuat kita menjual nama Kristus dan menghalalkan segala cara untuk meraih keinginan kita. Jangan jadikan gereja atau status sebagai murid Tuhan untuk mencari uang, untuk mencari jabatan dan kemewahan dunia ini. Ingat, Tuhan sendiri yang akan menilai hidup kita. Cepat atau lambat, Tuhan akan bertindak melawan kita. Maka fokuslah pada panggilan hidup kita, saudara-saudaraku,
dan pelayanan kita kepada Tuhan dengan tulus. Persembahkanlah hidup kita sebagai ucapan syukur dimanapun kita berada, apapun tugas tanggung jawab kita. Jangan sampai kita adalah orang-orang yang termasuk di dalam pepatah ini, air susu dibalas dengan air tuba. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Pada saat kami memperingati Minggu Sengsara Kristus, kami tahu bahwa kami adalah orang-orang yang dipilih, dikasihi, dan diberi segala yang terbaik oleh Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami jadikan hidup kami menjadi orang-orang yang setia mengiring Tuhan. Kiranya Tuhan semakin mengubahkan hidup kami yang belum sesuai dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami Tuhan, untuk tidak hidup seperti pepatah ini, air susu dibalas dengan air tuba. Tapi biarlah segala kebaikan Tuhan melekat di hati kami, melekat di pikiran kami. Dan biarlah itu menjadi motivasi kami untuk sungguh-sungguh menyampaikan hidup ini sebagai ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan. Tuhan yang meneliti hati kami, Tuhan yang menilai diri kami. Kami hanya mohon kepadamu Tuhan, berilah kami kekuatan supaya kami setia mengiring Tuhan, melayani Tuhan sampai pada akhirnya. Kami doakan semua pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, biarlah firman-Mu ini terpatri dalam pikiran dan hati mereka, supaya mereka dapat mengevaluasi diri mereka untuk menjadi persembahan hidup yang semakin berkenan kepada Tuhan. Segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka dalam segala situasi hidup mereka, biarlah Tuhan yang datang untuk campur tangan, memberikan kekuatan pada mereka, memberikan penghiburan, memberikan penyembuhan, dan membuka jalan bagi seluruh hidup mereka. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.